Suku atau masyarakat Waropen dikenal kental akan budayanya sampai saat ini. Suku terbesar yang mendiami Teluk Cendrawasih tersebut masuk dalam wilayah adat Sairera bersama Yapen, Biak, dan Biak Numfor. Dalam proses berjalannya waktu, suku Waropen kemudian menyebar ke hampir seluruh wilayah di Papua dan Papua Barat. Proses migrasi suku Waropen ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Waropen bukan karena tapi karena ada 3 faktor tadi saya bilang. Pertama, karena hampir di Papua Barat ada beberapa perusahaan besar yang membutuhkan karyawan, perusahaan sawit, perusahaan coklat, tapi juga perusahaan minyak yang memerlukan ini. Tapi juga yang kedua itu mereka mencari lahan baru yang lebih menjanjikan. Yang berikut karena itu ekspansi. Begitu konflik di wilayah asal, ya sudah keluar dan mencari wilayah baru. Di wilayah Kepala Burung sendiri, tepatnya di Kabupaten Manokwari, proses masuknya orang Waropen dimulai pada sekitar tahun 1923 atau hampir 1 abad silam. Orang pertama Waropen yang bermigrasi ke Manokwari adalah Bapak Nicholas Saidui. Mengapa proses ini ada kemudian ke kediaman keluarga besar Saidui? Bukan karena yang jadi Seratitibini Saidui, bukan itu. Tapi alasan adalah menghormati orang pertama 1923. Dia tentara Jepang. Dia orang pertama yang bermigrasi sehingga siapapun orang Papua, orang Waropen di Manokwari pasti mengingat bahwa kompleks Saidui, kompleks kediaman yang prosesi tadi pagi keluar itu menjadi tempat pertama orang Waropen bermukim di kota Manokwari. Dari hari ke hari, orang Waropen yang masuk ke daerah ini terus bertambah. Mereka pun bisa berbaur dan hidup berdampingan dengan penduduk asli di Kabupaten Manokwari, termasuk dengan suku-suku lainnya. Kita tetap melestarikan dan menjaga kerukunan, baik itu kerukunan yang bersifat agamais, yang bersifat primordial, yang bersifat paguyuban dan bersifat lainnya. Kita harus jaga kerukunan. Tugas kita itu menjaga kerukunan, begitu. Keberadaan suku Waropen yang jauh dari tanah leluhur sedikit banyak telah menggeser tatanan adat mereka. Karena nilai-nilai asli hanya ada di tempatnya, tidak bisa dipindahkan ke tempat baru. Maka terjadi pergeseran. Pergeseran bisa terjadi dalam aspek bahasa. Ketika bergeser hidup berdampingan dengan orang lain, maka terjadi pergeseran pula. Karena orang tidak berinteraksi lagi dengan di tempat asalnya, maka terjadi pergeseran dalam struktur, dalam kosakata. Sebutan-sebutan sudah tidak lagi disebut dengan sesama, karena ini sudah pergi dan berinteraksi dengan orang lain, hidup dengan orang lain. Kemudian nanti beranak cucu juga, sebagian juga mungkin dengan orang lain, tidak sesama
Nah, ini berpotensi untuk membuat terjadi degradasi, terjadi pergeseran yang harus bisa menjadi tantangan untuk harus bagi mereka yang bermigrasi di luar tanah leluhur. Meski begitu, orang Waropen di wilayah Papua Barat tetap berupaya menjaga dan melestarikan budaya leluhur. Salah satunya dengan pengukuhan kepala suku besar atau Sera Titibi Waropen di Papua Barat. Nana isera awala dinasana. Fight or fight. Lata boraka di Paremai di kota Yopaya, yang kota di kota Tio, kiri Esola, kiri Mampiga, tapi nabo awero Anikolado, araya kira aya nino di nungu di separoni, baik nanti anan. Penyematan mahkota kebesaran oleh Sera Bawa Waropen, Ketua Dewan Adat Suku Waropen, kepada Sera Titibi Papua Barat. Pengukuhan dilakukan sebelum menyingsingnya fajar pagi. Hal ini terkait dengan filosofi orang Waropen yang menganggap apa yang dilakukan sebelum terbitnya mentari akan membawa kebaikan bagi mereka. Dalam pengukuhan tersebut diserahkan sejumlah peralatan adat seperti tombak, busur dan panah, palu, serta tabura. Beberapa peralatan tersebut mengandung sejumlah makna. Saya Frederick Idrosedi selaku Sera Titibi Waropen Provinsi Papua Barat berjanji: 1. Bahwa saya akan menciptakan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi masyarakat Waropen di Provinsi Papua Barat. 2. Bahwa saya akan memperhatikan dan memajukan kehidupan masyarakat Waropen di Provinsi Papua Barat. 3. Bahwa saya tidak akan membiarkan masyarakat Waropen mengalami diskriminasi dan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan berbangsa di Provinsi Papua Barat. Sekian dan terima kasih. Dan kami sudah buat janji bahwa kami akan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada seluruh warga masyarakat Waropen di Tanah Rantau, khususnya di Provinsi Papua Barat yang mendiami 12 kabupaten dan 1 kota. Dan kami berjanji untuk memberikan perlindungan yang sejati, terutama ketentraman, kenyamanan, kedamaian bagi semua warga Waropen. Dan kami akan menakodai perahu yang sudah diserahkan, yaitu Sufado, kepada kami. Sera Titibi di Papua Barat sendiri dipilih dari hasil sebuah musyawarah besar masyarakat adat Waropen. Proses tersebut sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Di Sera Titibi wilayah Papua Barat memiliki struktur yang ada Sera Titibi, kemudian di bawah Sera Titibi ada 3 Sera Nukaraba.
Kemudian di bawah Seranu Karaba baru kemudian ada D8 Seranu. Setelah Seranu baru di bawah Seranu ada Serada untuk masing-masing keret di tiap kampung. Kedua yang hari ini terjadi itu adalah produk dari musyawarah besar masyarakat Waropen November 2021 menghasilkan dua. Pertama, menetapkan ketua kerukunan Provinsi Papua Barat. Yang kedua, menetapkan kepala suku besar Waropen di Rantau atau namanya Serati Tibi. Hadirnya dua lembaga representasi adat ini diharapkan bisa memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat Waropen di wilayah Papua Barat. Kehadiran masyarakat Waropen di Tanah Rantau menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Waropen. Meski begitu, masyarakat Waropen yang tinggal jauh dari tempat asalnya diharapkan mampu membangun sinergi dengan sesama kelompok masyarakat maupun dengan pemerintah setempat. Dari terbentuknya struktur SERA, diharapkan masyarakat Waropen di rantau dapat memberikan kesejukan, kedamaian, dan memberikan dukungan dalam pembangunan di mana keberadaan mereka. Harapan yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Nathaniel Mandacan. Sebagai salah satu pilar pembangunan daerah, saya mengajak rumpun keluarga besar Waropen di Provinsi Papua Barat perlu terus meningkatkan dan melakukan berbagai kegiatan pengembangan dan penguatan kapasitas diri dan kelompok, baik itu community development dan social integration and custom culture dalam rangka eksistensi suku besar Waropen dalam proses pembangunan di Provinsi Papua Barat. Gayung pun bersambut. Anggota suku Waropen di Papua Barat bertekad membantu pembangunan di mana mereka tinggal. Juga berjanji untuk sama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah yang ada di Provinsi Papua Barat dan 12 serta satu kabupaten kota untuk sama-sama mengisi pembangunan demi terciptanya Provinsi Papua Barat yang nyaman, damai, dan religius sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur. Selain menjaga hubungan baik dengan kelompok masyarakat lainnya, orang Waropen khususnya anak muda di Papua Barat diharapkan mampu menjaga nilai-nilai budaya leluhur yang menjadi identitas mereka. Kami sebagai nakoda untuk mendayung perahu besar ini, Sufado orang Waropen di Tanah Rantau, khususnya di Provinsi Papua Barat. Kami sudah buat janji bahwa kami
akan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada seluruh warga masyarakat Waropen di Tanah Rantau, khususnya di Provinsi Papua Barat. Sebagai generasi Waropen wajib menjaga, melestarikan, tapi juga melindungi, karena ini menjadi bagian dari tradisi hidupnya. Selama hidupnya ini menjadi sesuatu yang melekat dalam dirinya, dan itu menjadi identitas jati diri yang tidak akan pernah hilang ketika itu dijaga dan dilestarikan. Hampir semua orang Waropen memiliki filosofi hidup yang artinya ada dua prinsip, Kani Bararuko dan Disowasio Nikorako. Kita bersatu pasti kita kuat, kita saling mengasihi, kita saling memperhatikan.